Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 merupakan jawaban keadilan masyarakat Indonesia. Asas legalitas Pasal 1 Ayat 1 KUHP Num Delictum Lepuna Sine Previa Lege Penali bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Penegakan hukum yang diterapkan oleh penegak hukum selama ini lebih mengedepankan asas legalitas untuk mendapatkan kepastian hukum sebagai penegak hukum dan penjatuhan sanksi hukum kepada pelaku kejahatan pemberian sanksi oleh undang-undang. Pelaksanaan pemberian sanksi oleh aparat penegak hukum selama ini hanya ditujukan pada sikap lahir manusia tanpa mempertimbangkan dan memperhatikan sikap batin seseorang, sehingga seseorang dijatuhi sanksi pidana, khususnya perampasan kemerdekaan, semata-mata yang hanya dilihat dari perbuatan lahir yang dilakukan dan hampir tidak pernah mempertimbangkan latar belakang perbuatan tersebut dilakukan apabila dilihat dari sisi korban kejahatan. Contoh, dalam perkara penipuan, dampak bagi korban kejahatan yang dirugikan oleh tersangka adalah menimbulkan kerugian material yang besar. Apakah dengan menjatuhkan sanksi hukuman untuk terpidana, maka kerugian yang dialami oleh korban dapat tergantikan? Apakah terpidana akan menggantikan kerugian yang dialami oleh korban kejahatan tersebut? Bahwa dalam hal ini tidak ada yang dapat memberikan kepastian terhadap penggantian kerugian tersebut. Sehingga apakah hukum akan mengabaikan satu kerugian terhadap korban kejahatan, fungsinya dengan membiarkan ketidakadilan bagi para korban kejahatan dengan menguntungkan pelaku kejahatan? Menurut Profesor Suteki, secara ideologi, kita punya Pancasila yang kaya akan nilai ketuhanan, kekeluargaan, kemanusiaan, dan musyawarah mufakat. Tetapi mengapa hingga kini kita lebih gandrung dengan cara-cara liberal? Haruskah setiap perkara pidana berakhir pada jeruji penjara? Berapa biaya yang harus ditanggung oleh negara untuk membiayai penjara yang sudah over capacity ini? Mau terus melakukan pemborosan keuangan yang besar ini? Maka restoratif justice system adalah solusinya. Pergeseran paradigma penegakan hukum pidana di Indonesia dengan tujuan penegakan hukum untuk menjamin kepastian hukum dan mewujudkan keadilan yang lebih mengedepankan keadilan restoratif, yang menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan, penuntutan, dan pembaharuan sistem peradilan pidana. Maka yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah selaras dengan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Dengan ini telah dikeluarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Mekanisme penegakan hukum di Indonesia yang diatur dalam KUHP tidak melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di dalam pengadilan atas peristiwa kecuali melihat sendiri, mendengar sendiri, dan mengetahui sendiri peristiwa yang terjadi. Dan itu pun hanya sebagai saksi dan tidak ikut berperan untuk mengambil keputusan. Sedangkan dalam restoratif justice, tokoh masyarakat dilibatkan dalam penghentian penuntutan dan menggunakan kearifan lokal. Restoratif justice sebagai dasar penutupan perkara oleh jaksa. Jaksa Agung Burhanuddin telah menerbitkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 yang ditinjau dari sisi politik hukumnya, beberapa pertimbangan yang menjadi dasar hukum diterbitkannya peraturan tersebut. 1. Kejaksaan RI sebagai lembaga pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum, dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan. Jaksa Agung bertugas berwenang mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Apa itu keadilan restoratif? Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak lain yang terkait atau bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Tata cara penyelesaian untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Syarat perkara tindak pidana ditutup demi hukum, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih 5 tahun. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari 2.500.000. Untuk tindak pidana terkait harta benda dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan penuntut umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disertai dengan salah satu angka 2 dan angka 3 pada uraian sebelumnya. Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana di atas, berdasarkan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban, mengganti kerugian korban, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana. Dalam hal disepakati korban dan tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dapat dikecualikan telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka dan masyarakat merespon positif. Perkara yang dikecualikan penuntutan perkara berdasarkan keadilan restoratif justice kecuali untuk perkara tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat presiden dan wakil presiden negara, sahabat, kepala negara sahabat, serta wakilnya, ketertiban umum dan kesusilaan, tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal, tindak pidana narkotika, tindak pidana lingkungan hidup, dan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Penutupan perkara berdasarkan restoratif justice sudah diterapkan oleh beberapa kejaksaan negeri guna keadilan masyarakat dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.